siang pemirsa, senang sekali saya Fatmalisa kembali hadir menyapa Anda dalam Daily Prime. Menghadirkan rangkuman berita utama hari ini, cepat dan terpercaya. Kami awali informasi siang ini dari Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, di mana sebuah benda mencurigakan yang diduga sebagai granat ditemukan di lokasi proyek galian kabel Telkom. Temuan ini langsung memicu evakuasi dan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Berikut laporan selengkapnya. Sebuah benda mencurigakan berbentuk bulat dengan pemicu ditemukan di dalam tanah saat pekerja melakukan penggalian kabel Telkom di kawasan Jalan Alun, Kelurahan Empang, Kota Bogor, sore hari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga kuat, benda tersebut adalah granat tangan sisa peninggalan zaman Belanda. Saya posisi ada di samping yang tukang galinya ngeliat pas setengah empat pas lihat nggak ke pikul ya, ke pacul ya, kan nggak ke yang pakai tajam gitu, jadi ke pacul. Pas ke pacul saya ada di posisi udah aja taruh aja di pas atas karung, di atas karung ditaruh, udah di atas karung. Laporannya kawan saya yang itu tuh yang satu tadi ke pisau. Petugas segera menghentikan seluruh aktivitas penggalian dan melaporkan penemuan tersebut ke pihak berwajib. Tak butuh waktu lama, tim Gegana Kelapa II dari Brimob Polda Jawa Barat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi dan penanganan. Area sekitar langsung diberi garis polisi dan warga diminta menjauh dari lokasi penemuan demi alasan keamanan. Sementara itu, tim penjinak bom melakukan evakuasi benda mencurigakan tersebut dengan prosedur standar keamanan yang tinggi. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai asal-usul granat tersebut. Namun polisi menduga benda itu merupakan sisa dari masa konflik atau latihan militer yang tertinggal puluhan tahun lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki temuan tersebut dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor bila menemukan benda mencurigakan di lingkungan sekitar. Mari kita dengar keterangan dari Pak Sonswan selaku Kapolsek Bogor Selatan. Kami sampaikan, kita sebagai kepolisian khususnya di sektor Bogor Selatan, adanya informasi dari tukang gali Telkom ya, perbaikan jalur Telkom di wilayah Empang. Kemudian kurang lebih pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, dari penggali itu memberikan informasi kepada polisi lalu lintas yang sedang melaksanakan catur di Empang. Yang dilaporkan oleh penggali itu yang bernama Rohmat, bahwa telah ditemukan, diduga menemukan granat. Kemudian dari polisi lalu lintas menghubungi kami, sehingga kami kurang lebih 15 menit sampai ke lokasi ke TKP. Kita melakukan TP-TKP, yaitu melakukan pengamanan polis lain sekitar dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekat ke lokasi. Pemirsa, beralih ke kabar menarik dari Kota Bogor, sejumlah pelajar asal Belanda yang tergabung dalam sebuah organisasi pemuda internasional melakukan kunjungan budaya ke Indonesia. Dalam rangka program pertukaran budaya dan misi sosial, mereka berkesempatan mengunjungi kawasan Gunung Salak dan berinteraksi langsung dengan pelajar lokal. Berikut liputan selengkapnya. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam organisasi Global Exploration Together One World asal Schiemert, Belanda, sedang melakukan rangkaian program pertukaran budaya dan mempelajari dampak perubahan iklim di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Bogor. Program ini berfokus pada pengenalan budaya lokal, mempelajari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, penanaman pohon, serta pembangunan empati lintas negara sejak usia remaja. It's all about the exchange, about the climate change, about green, about plants, about healthy life, about dignity. And we're here for 3 weeks now. We prepared for 9 months, and in this is our last week. And tomorrow we are visiting another high school. And getting to know each other and learning from your culture, your beautiful culture. Okay, thank you. And your beautiful country. We went to see different places in Indonesia.
in Jakarta, we know that the water is coming up, and we want to know, can you stop it, or can you slow it down, or what do you do about it? And we learned that planting trees is a good thing, and getting more knowledge about making dams or something. So that was quite insightful for us. Okay. So do you have a plan for a future plans for expanding or developing your work in Indonesia? Well, I think it's all about getting to know each other and exchanging knowledge. So that's probably the main goal of our visit. So what is your name, sir? My name is Jordi. Alright, Aska. Okay, nice to meet you. Okay, nice to meet you. So how long have you been in Indonesia? I've been here for around 2 weeks. Alright. So can you tell us like what is your mission or what is your organization like what you bring here in Global Exploration or something? We are here with a group of 30 students, and we're really just trying to see how the culture and the environment here is in Indonesia, because it's a total different world than we live in. So yeah, just exploring this country from the inside out. Alright. So can you tell us what is the most interesting things in Indonesia? What makes you interested in it? A big difference between Indonesia and my country, I think, is the traffic here. You notice that everyone rides a motorcycle, and it's very busy on the roads, and everyone is riding very close to each other. Alright. So Program ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas, tujuan ke-13 penanganan perubahan iklim, serta tujuan ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Kolaborasi antar generasi muda lintas negara seperti ini menjadi salah satu cara membangun kesadaran global dan solidaritas terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Kegiatan seperti ini diharapkan mampu membuka cakrawala berpikir generasi muda, baik dari Indonesia maupun mancanegara, tentang pentingnya kerjasama global dan keberlanjutan, sebuah langkah kecil yang dapat memberi dampak besar bagi masa depan bumi dan peradaban. Masyarakat Bojongkoneng, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor pagi tadi dikejutkan oleh penemuan sesosok mayat pria tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di lingkungan yang dekat dengan kawasan perumahan elit Sentul Alaya. Berikut laporan selengkapnya. Sesosok mayat pria ditemukan tergeletak di area tempat pembuangan sampah Desa Bojongkoneng, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, dalam kawasan perumahan Sentul Alaya Minggu pagi, sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Pria tersebut ditemukan dalam kondisi mengenakan kaos putih, celana hitam, dan sepatu kuning tanpa identitas yang melekat. Hari Minggu, tanggal 4. Mayat pertama kali ditemukan oleh masyarakat sekitar yang curiga dengan tumpukan sampah yang terlihat aneh. Ketika mendekat dan menyadari bahwa itu adalah sebuah mayat, saksi mata segera melaporkannya ke pihak yang berwajib. Untuk kronologi pertama kali itu, saya nggak ngeh sama mayat bahwa itu mayat ya. Karena dari kejauhan tuh kayak kolibag sampah. Setelah penasaran, saya samperin. Lah kok kelihatan tangan. Saya kaget. Saya langsung kembali bawa motor ke rumah paman ketua pemuda. Buat ngasih tahu. Kapolsek Babakan Madang menyebutkan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung. Mayat pria tak beridentitas itu dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematiannya. Polsek Babakan Madang menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk berhati-hati dan menyatakan akan meningkatkan patroli keamanan. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah warga pengguna bis kita mengeluhkan kondisi halte Terminal Baranang Siang di Kota Bogor yang tampak gelap dikarenakan listrik pada halte yang padam. Kondisi tersebut membuat area halte terlihat tidak beroperasi dan membahayakan pengguna bis kita, terutama saat malam hari. Berikut laporan selengkapnya. Halte bis kita di Terminal Baranang Siang yang menjadi titik transit utama bagi penumpang angkutan umum kini tampak gelap gulita sejak beberapa waktu yang lalu.
Lampu penerangan di halte tersebut tidak berfungsi sehingga membuat area halte berisiko bagi keselamatan penumpang terutama saat malam hari. Dari fasilitas ya, ini dari lampu mungkin ya pertama, ini gelap. Saya pikir karena kemarin sempat off, saya pikir masih belum beroperasi lagi gitu ya. Kemarin sempat ini ya, banyak beberapa halte, kebetulan saya beberapa kali menggunakan bis kita sering ya, ketika pulang dan pergi ke kampus, banyak sekali coretan. Nah ini mengganggu mengganggu kenyamanan lah. Sejumlah penumpang berharap fasilitas halte bis kita Terminal Baranang Siang mendapat perhatian lebih agar kembali aman dan nyaman untuk digunakan. Mereka juga mengingatkan pentingnya penerangan di area halte guna menghindari tindak kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Institut Pertanian Bogor kini bersiap untuk memperluas pengaruhnya di dunia pertanian. Melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Benih Dramaga, tempat ini tidak hanya menjadi tempat penelitian tanaman pangan dan hias, tetapi juga menjadi tempat edukasi dan inovasi yang siap menjadi pusat unggulan pengembangan varietas tanaman masa depan. Apa saja program yang ada di Benih Dramaga? Berikut laporan selengkapnya. Kalau orang datang ke Dramaga buat cari tempat makan atau ngopi cantik, nah kali ini saya sedang berada di lahan perkebunan benih Dramaga. Lahan ini biasanya dipakai untuk bahan penelitian mahasiswa atau proses pembudidayaan. Penasaran kan? Yuk ikuti proses perjalanan saya lebih lanjut. Benih Dramaga, sebuah perusahaan berbasis CV yang lahir dari gagasan para dosen dan mahasiswa IPB University. Didirikan untuk menjembatani kebutuhan para peneliti IPB yang memiliki produk unggulan tetapi kesulitan dalam pemasaran dan pengembangan produk secara berkelanjutan. Benih Dramaga hadir sebagai pusat pengembangan dan pemasaran benih unggul berbasis riset dan teknologi yang mengusung konsep integrity urban farming. Kami sekarang saat ini sedang berada di rumah sekaligus usaha kecil-kecilan beliau, yaitu CV Benih Dramaga. Dan juga ini di belakang kami, tepat di belakang kami adalah kebun percobaan daripada CV Benih Dramaga. Untuk petakan di sini itu merupakan lahan penelitian terbuka. Jadi seperti yang dilihat ada yang dalam greenhouse, ada juga yang terbuka. Ya, untuk yang terbuka ini sekarang ini sedang dilakukan penelitian oleh para mahasiswa bimbingan Prof. Syukur. Didirikan oleh tim akademisi dan peneliti, Benih Dramaga diprakarsai oleh Prof. Syukur, sosok yang sukses mengembangkan varietas cabai hias pertama di Indonesia. Kini, Benih Dramaga tidak hanya menghasilkan cabai hias, tetapi juga cabai super pedas yang tingkat kepedasannya 10 kali lipat dari cabai biasa. Dengan luas lahan 3.000 meter persegi, Benih Dramaga menawarkan produk benih dalam kemasan kecil berisi 100 hingga 200 benih untuk kebutuhan urban farming, serta kemasan 10 gram bagi petani lokal. Untuk memperluas jangkauan produk, Benih Dramaga juga hadir di platform digital seperti Shopee dan Tokopedia, memastikan produk benih unggulan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan ya, ini cabai rawit, tujuannya untuk penelitian mahasiswa. Ini merupakan Ini jenis apa, Mas? jenisnya. Jadi ini jenis cabai rawit putih, tipenya tipe gantung. Tipe gantung. Oke. Dan sekedar fakta unik aja, kalau misalnya rawit ini merupakan rawit dari persilangan dua spesies. Oke. Jadi rawit spesies itu kan Capsicum frustescens, sedangkan pada tanaman ini itu merupakan hasil persilangan dari Capsicum frustescens dan juga Capsicum sinensis atau cabai super pedas yang nanti akan kita lihat di GH3. Oke. Selain cabai, Benih Dramaga juga mengembangkan berbagai jenis tanaman lain. Salah satunya adalah bunga marigold, yang kini sedang dalam tahap pengembangan untuk pasar lokal. Baik, terima kasih Aska atas laporannya. Ternyata selain menjadi tempat penelitian, Benih Dramaga juga bisa menjadi tempat edukasi bagi mahasiswa. Pada tahun 2025, dari sekian banyak event seru dan menarik yang digelar di Kota Bogor, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Festival Budaya Nusantara. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa semester 2 Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University yang menghadirkan pengalaman budaya yang penuh warna dan keberagaman. Sebuah event spektakuler yang siap membawa Anda menjelajahi kekayaan budaya Nusantara dalam satu tempat. Penasaran seperti apa keseruannya?
Reporter kami siap mengajak Anda menjelajah Nusantara melalui Festival Budaya Nusantara ke-16 dalam segmen Daily Travel. Di tengah alunan musik tradisional dan gemuruh tepuk tangan penonton, Festival Budaya Nusantara memberikan keberagaman yang menyatukan. Dari Sabang hingga Merauke, tiap sudutnya memberikan ciri khas masing-masing. Penasaran kan lebih lengkapnya? Jadi ikuti perjalanan saya lebih lanjut. Festival Budaya Nusantara ke-16 yang digelar oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Festival Budaya bagi mahasiswa semester 2. Selama 6 bulan, para mahasiswa merancang seluruh rangkaian kegiatan ini mulai dari konsep hingga pelaksanaan. Festival ini menampilkan berbagai kekayaan budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke, melalui pertunjukan tari tradisional, sajian kuliner khas daerah, hingga stand yang merepresentasikan rumah adat dari berbagai suku bangsa. Inilah bukti nyata semangat generasi muda dalam melestarikan dan memperkenalkan keberagaman budaya Nusantara kepada masyarakat luas. Di berbagai stand yang ada di Festival Budaya Nusantara, ada yang menarik perhatian nih, salah satunya Sulawesi Utara. Yuk kita lihat standnya. Oke pemirsa, sekarang kita berkesempatan nih untuk mencoba permainan dari stand sulut. Nah, rulesnya adalah kita harus follow Instagramnya dulu. Oke, gimana nih cara main game-nya? Sudah. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Muda dan budaya, harmoni Nusantara. Bisa? Bisa? Bisa ya? Coba kali ya. Oke. Festival Budaya Nusantara ke-16, Muda berbudaya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Aku mendapatkan apa nih? Oke, stiker yang ini ya. Masih. Nah, di tangan saya ada makanan khas Sulawesi Utara, apang bakar dan lalampa. Apang bakar terbuat dari tepung beras, gula merah, dan santan. Nah, mari kita coba dulu yuk. Rasanya manis dan gurih. Nah, selanjutnya ada lalampa. Lalampa ini terlihat seperti lemper, namun yang membedakan di dalamnya ini ada ikan cakalang. Ayo kita coba. Rasanya gurih namun sedikit pedas. Nikmat banget nih kalau dicobain sore-sore hari. Pemirsa, inilah salah satu pakaian adat paling ikonik dari Sulawesi Utara. Baju perang tradisional milik ketua suku Minahasa. Dulunya, pakaian ini digunakan saat berperang melawan penjajah. Bukan hanya sekedar busana, tetapi simbol keberanian dan kemenangan. Yang menarik, pada bagian kepala terdapat ornamen tengkorak. Dulu, tengkorak yang digunakan adalah tengkorak manusia asli, sebagai penanda bahwa musuh telah berhasil dikalahkan. Dan yang paling menarik, setiap gerakan saat mengenakan baju ini akan mengeluarkan bunyi dari kelincingan dan ornamen logam, menambahkan kesan kuat dan hidup dalam setiap langkahnya. Tak sekadar pakaian, baju perang Minahasa adalah lambang sejarah, keberanian, dan kebanggaan akan warisan budaya. Oke pemirsa, sekarang kita sedang berada di stand sulut dan bertemu dengan maskotnya nih. Boleh dong dikenalin dengan siapa? Oke, halo, nama saya Fatir, selaku maskot Sulut. Oke Fatir, boleh dong diceritain nih filosofi dari baju adat Sulawesi Utara ini seperti apa? Oke, mungkin untuk filosofi sendiri, baju ini itu dipakai suku Minahasa khususnya untuk perang melawan penjajah gitu. Dan juga ini tuh kita lihat ada tengkorak ya, ada beberapa tengkorak dan juga bulu. Bulunya sendiri di sini pakai bulu ayam dan juga ada paru burung dengan ada tengkorak monyet di sini sebagai sebenarnya sebagai lambang saja, karena dulu itu di sini tuh memakai kepala manusia gitu sebagai penanda kalau suku Minahasanya ini udah berapa kali bunuh orang gitu, bunuh penjajah gitu. Kalau ini sendiri kita pakai kepala babi rusa, menakin kepala babi rusa, dan di sini dengan lonceng-lonceng yang ada di semua bagian tubuh di baju ini gitu. Oke, apakah ada nilai budaya tertentu nih yang ingin dikomunikasikan dari baju adat Sulawesi Utara ini? Paling kelihatan ya kalau baju ini tuh sedikit besar dan juga meriah karena dan juga warna merah ya. Dan itu tuh untuk melambangkan bagaimana semangatnya warga Minahasa untuk peperangan di
zaman dahulu melawan para penjajah gitu. Oke, terakhir nih, apa nih yang kamu suka dari baju adat ini kira-kira? Oke, kalau yang saya paling suka itu yang pertama banyak banget ya ornamennya, kalau kalian bisa lihat ada bulu yang sangat meriah dan juga mungkin ini ya kali ya kerincing yang banyak banget, bahkan kalau kita jalan itu udah bunyi gitu loh, kayak kucing gitu. Oke, baik pemirsa, itulah baju adat dari Sulawesi Utara. Mungkin terima kasih, balik lagi ke studio. Wah, menarik sekali ya liputan dari rekan kita Aska tadi. Saya pun baru tahu bahwa ternyata tengkorak yang terdapat pada baju adat suku Minahasa dulunya adalah tengkorak manusia sungguhan. Fakta yang sangat unik dan tentu saja menambah kekaguman kita terhadap kekayaan budaya Indonesia. Baik, demikian liputan kita hari ini. Saya Fatma Lisa pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Halo Sobat Daily Prime, kembali lagi bersama saya Aska Hitami di segmen Daily Travel. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Penasaran lebih lanjutnya? Yuk ikuti perjalanan saya lebih lanjut. Di balik rimbunnya pepohonan kota Bogor, berdiri sebuah tempat yang menyimpan jejak kekayaan alam Indonesia, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Munasaid. Museum ini bukan sekedar ruang pameran, tapi juga jendela pengetahuan yang memperkenalkan kita pada keanekaragaman hayati Nusantara. Museum ini dulunya bernama Etnobotani dan diresmikan oleh Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 18 Mei tahun 1982. Kata etnobotani terdiri dari dua kata, yaitu etno yang berarti etnis dan botani yang berarti tumbuhan. Etnobotani berarti suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan oleh suku bangsa tertentu untuk kepentingan sehari-hari. Museum ini memiliki 2000 artefak etnobotani dari berbagai diorama pemanfaatan flora. Oke pemirsa, sekarang aku sudah ada di depan ruang pameran. Dan di ruang pameran ini berisikan tentang sejarah-sejarah herbal yang ada di Indonesia. Penasaran lebih lanjutnya? Ayo kita lihat lebih lengkapnya. Museum Etnobotani menyimpan berbagai macam tanaman dari penjuru Nusantara serta budayanya, dengan tujuan museum untuk melestarikan flora dan budaya Indonesia yang beragam serta sebagai sarana informasi sekitar ruang lingkup Etnobotani. Gagasan mendirikan museum ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1962 oleh Profesor Sarwono Prawiroharjo yang pada saat itu adalah Ketua LIPI. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Museum Etnobotani Indonesia atau yang disingkat MEI dapat terwujud dan diresmikan pada tanggal 18 Mei tahun 1982. Kini Munasain menyimpan sekitar 2000 artefak dari berbagai daerah di Indonesia, berbagai macam koleksi mulai dari rempah-rempah, jenis kayu, dan pemanfaatan yang ada di Indonesia, hingga sejarah perkembangan manusia ditampilkan dalam kaca pamer dan ada pula koleksi yang dibiarkan terbuka. Kalau tadi kita melihat sejarah herbal di Indonesia, sekarang kita berada di Galeri Manusia dan Lingkungan. Penasaran lebih lanjutnya? Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Awal peradaban manusia jutaan yang lalu juga dipamerkan di Munasain. Sebagai satu-satunya makhluk yang tidak pernah meninggalkan rumah ekologisnya, manusia berkembang dari leluhur yang hidup sekitar 2 juta tahun lalu hingga akhirnya tumbuh dan menyebar ke seluruh daratan. Hunian gua dan ceruk menjadi titik awal dari sejarah peradaban manusia. Pecahan tulang vertebrata seperti dari jenis Cervidae, Macaca, dan Suidae menjadi bukti kehidupan manusia purba dalam upaya mereka mencari makanan. Penemuan api, kapak genggam, serta alat bertani sederhana seperti cangkul dan bakul menjadi penanda penting dalam proses pembelajaran manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Dari sinilah muncul cikal bakal gaya hidup sedenter, yakni gaya hidup menetap yang berkembang saat manusia mulai beralih dari berburu dan meramu menjadi bercocok tanam dan berternak pada masa Neolitikum. Seiring berjalannya waktu, muncullah manusia modern, yaitu manusia yang hidup di masa kini sebagai hasil dari proses evolusi panjang yang terus beradaptasi dengan alam dan peradaban. Oke pemirsa, sekarang di sebelah saya ada kincir angin. Kincir angin ini digunakan untuk mengusir hama burung. Cara menggerakkannya menggunakan angin sehingga mengeluarkan bunyi-bunyi yang
dikeluarkan dari bambu-bambu yang ada di atas ini. Di balik harga kain tenun yang mahal tersimpan sebuah proses panjang yang rumit dan penuh kesabaran. Kain tenun bukan sekedar kain, namun merupakan warisan budaya yang syarat makna. Oke pemirsa, tak terasa kita sudah menjelajahi seluruh isi dalam Museum Munasain. Apakah pemirsa tertarik nih untuk datang dan belajar sejarah alam di Indonesia? Saya Aska Hitami, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.